Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam rangka membangun kemandirian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan pengaturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan empowering. Dalam konteks demikian, maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi otonomi daerah. Yang kedua, arti penting kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan. Korten tahun 1993, sebagaimana dikutip oleh Fajar Surahman, menyatakan bahwa pembangunan adalah proses di mana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas per orang dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupi. Transformasi yang demikian dapat mungkin dilakukan secara mandiri. Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa lembaga lokal kemasyarakatan sebenarnya menjadi pilihan yang cukup kredibel sebagai agen pembangunan. Hanya saja, ada persoalan umum di mana keberadaannya selama ini masih memerlukan pembenahan, terutama dari segi kapasitas sumber daya, organisasional maupun kapasitas manajerialnya. Arah baru yang diharapkan adalah sebagaimana lembaga kemasyarakatan itu berperan efektif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan. Urgensi keberadaan lembaga kemasyarakatan di sini diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, memediasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam pengembangan partisipasi, mendayagunakan keswadaan gotong royong demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi penguatan lembaga kemasyarakatan. Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain: yang pertama, pengembangan usaha ekonomi produktif UEP. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar utama di bidang pendidikan, kualitas SDM yang produktif dan berdaya asing, kebutuhan gizi maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pelestarian pranata dan kearifan lokal. Yang keempat, partisipasi lembaga masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.